Setiap hektar perkebunan sawit memiliki biomasa yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi atau pakan satu ekor ternak sapi dewasa selama 1 tahun penuh. Kegiatan integrasi sawit sapi memunculkan 3 kegiatan terpadu sekaligus. Sebagai penyediaan pakan, sebagai usaha perkembangbiakan sapi, dan sebagai penggemukan sapi. Produk dari perkebunan kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan antara lain pelepah sawit. Pelepah sawit merupakan sumber serat pakan dan dapat menggantikan rumput hingga 80%. Pemberiannya mampu meningkatkan pertumbuhan bobot badan harian menjadi 226 gram per ekor per hari. Hambatan pemanfaatan pelepah sawit sebagai pakan ternak ialah rendahnya protein kasar dan tingginya serat kasar, sehingga dilakukan pengolahan sedemikian rupa untuk meningkatkan kecernaan dan nilai gizinya. Pemberian pelepah dan daun sawit sebagai pakan hendaknya dijajah terlebih dahulu, agar lidinya tidak melukai rumen atau melukai saluran pencernaan. Produk lainnya dari perkebunan kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan yaitu bungkil inti sawit. Bungkil inti sawit merupakan sumber protein pakan dan cocok sebagai konsentrat ternak. Pemberiannya mampu meningkatkan pertumbuhan bobot badan harian menjadi 750 gram per ekor per hari. Bungkil inti sawit tidak memiliki zat antinutrisi. Kandungan nutrisi lainnya adalah lemak yang relatif tinggi. Bungkil inti sawit dapat digunakan sebesar 40% dalam konsentrat untuk penggemukan ternak. Dalam penggunaannya sebagai pakan tunggal dapat menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan, sehingga perlu diberikan bersama bahan pakan lainnya, misalnya kombinasi dengan soli sawit atau dengan molase. Produk lainnya dari perkebunan kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan yaitu solid sawit. Solid sawit merupakan limbah akhir dari pabrik kelapa sawit. Ia dapat meningkatkan pertumbuhan bobot badan harian menjadi 520 gram per ekor per hari. Kandungan nutrisinya baik, disukai, dan aman bagi ternak. Sifatnya lunak seperti ampas tahu, berwarna coklat tua, dan berbau asam manis. Kandungan nutrisi solid sawit memberi pengaruh positif terhadap konsumsi ransum dan terhadap kadar lemak susu. Solid sawit dapat diberikan secara langsung atau fermentasi atau dalam bentuk multivitamin blok. Sifatnya tidak tahan lama, sebaiknya diberikan dalam bentuk kering dan sebagai campuran konsentrat. Formulasi ransum pakan ternak menggunakan pelepah, bungkil, dan solid sawit untuk 50 kg porsi pakan. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu chopper atau alat pemotong, mesin penggiling, sekop, dan baskom. Bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan ransum yaitu pelepah sawit 10 kg, bungkil inti sawit 10 kg, solid sawit 29 kg, molase atau tetes tebu 0,35 kg, urea 0,1 kg, mineral 0,1 kg, starbio 0,1 kg, air 4 liter, kalsium 0,1 kg, garam 0,25 kg. Langkah-langkah pembuatan ransum pakan.
Pelepah dan daun sawit dihaluskan dengan mesin pemotong hingga menghasilkan 10 kg bahan. Urea 0,1 kg dan garam 0,25 kg dilarutkan ke dalam 4 liter air. Kemudian dicampurkan dengan molase sebanyak 0,35 kg. Ke dalam molase tersebut ditambahkan starbio, mineral, dan kalsium masing-masing 0,1 kg. Pelepah, bungkil, solid sawit, dan seluruh bahan dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Pakan siap diberikan kepada ternak. Menurut pengurus Pusat Asosiasi Ahli Nutrisi dan Pakan Indonesia atau AINI, integrasi usaha sawit sapi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit melalui pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk organik, meningkatkan pemanfaatan hasil samping kebun kelapa sawit sebagai pakan, dan membantu pekebun dalam pemeliharaan kebun dengan memanfaatkan ternak sebagai tenaga kerja. Perkebunan kelapa sawit bahkan merupakan lumbung pakan yang melimpah. Dengan pola pemeliharaan ekstensif, yakni dengan digembalakan, maka sangat mungkin untuk bisa menghasilkan sapi bibit atau bakalan. Atau dengan pola pemeliharaan intensif atau semi-intensif, yakni dengan program penggemukan, dapat menghasilkan daging.